Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, ini tak absen terlebih dahulu ya. Oke. Untuk hari ini yang tidak berangkat siapa? Masuk semua. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, kita hari ini bakal belajar. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan pelanggaran hak dan juga kewajiban. Ya. Untuk pengertian dari hak apa, Mbaknya? Pelanggaran dari hak sesuatu Oke, sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Oke, itu terkait dengan hak. Nah, kalau kewajiban apa Mbak Abigail? Kewajiban itu Sesuatu yang harus kita lakukan. sesuatu yang harus dilakukan. Betul sekali Mbak Abigail ya. Betul sekali. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Setelah kita melakukan kewajiban, kita mendapatkan hak. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban, itu harusnya kita mendapatkan hak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana ini? Yuk sini dulu. Dari mana tadi? Dari kamar mandi, Pak. Dari kamar mandi. Wah, ini sudah lebih 15 menit loh lagi masuk. Ya. Nggak boleh gitu ya. Ini kan terus terganggu ya, fokus teman-teman jadi buyar. Ya, dan kamu juga telat pelajaran, kasihan. Gitu ya, jangan diulangi lagi ya. Oke, silakan duduk kembali. Sudah ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi sudah tahu terkait dengan hak dan juga kewajiban. Ya. Terus kalau contoh pelanggaran hak, Mbak Vera, pelanggaran hak dan kewajiban apa saja, Mbak? Apa saja? Cyberbullying, terus apa lagi? Diskriminasi, terus intoleransi, persekusi, ya. Jadi ada 4, ya. Contohnya ada 4 terkait dengan pelanggaran hak dan juga kewajiban. Cyberbullying, ya. Cyberbullying itu apa? Cyberbullying, Mbaknya. Cyberbullying itu apa? Perundungan menggunakan teknologi digital. Nah, perundungan melakukan dari sosial media atau teknologi. Ya. Perundungan tapi lewatnya online. Ya, jadi nggak tatap-tatapan. Perundungannya itu lewat online. Lewat HP. Ya. Cyberbullying. Ada 4 tadi pelanggarannya. Ya. Terus pelanggarannya sudah. Sekarang apalagi yang di bawahnya itu? Ada terkait dengan penyebab. Penyebabnya. Penyebab pelanggaran hak. Oh, Mbak Tiara membaca. Jangan membaca ya kalau pas pelajaran ya. Gitu. Kasihan teman-temannya pada nyimak, kamu malah membaca novel asik sendirian. Nggak boleh ya. Jangan lagi ya. Oke, ya asik sendiri gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Terus penyebabnya, penyebab pelanggaran hak dan juga kewajiban. Apa Mbak Naila penyebabnya itu? Kira-kira apa kemarin? Penyebabnya. Nah, itu. Sikap mementingkan diri sendiri, betul. Terus apa lagi? Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Terus dua, Toleran. sikap tidak toleran. Niko, sudah 3 aja. Ada yang faktor eksternal. Faktor eksternal juga ada. Faktor eksternal itu yang dari luar, ya, yang dari luar. Yang dari luar itu apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan, betul. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Oke, betul. Terus apa lagi? Penggunaan teknologi dan kesenjangan sosial. Dan kesenjangan sosial. Betul sekali Mbak Naila ya. Jadi itu adalah beberapa penyebab kenapa
ada pelanggaran hak dan juga kewajiban, ya. Untuk pengertiannya sudah, ya. Terus penyebabnya sudah, ya. Penyebabnya sudah, dan contoh pelanggarannya juga sudah. Jadi kita kali ini bakal belajar terkait dengan penanggulangannya, ya. Penanggulangannya. Bagaimana sih kalau ada pelanggaran hak itu kita agar tidak terjadi, ya. Ada pelanggaran kewajiban, ada pelanggaran hak. Ya, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 4. Ya, setidaknya ada 4. Kita tuliskan ya di papan tulis ya. Oke. Yang pertama cara menanggulanginya, meningkatkan, ya, meningkatkan kesadaran hukum dan moral bangsa. Ya, ini yang pertama. Ini untuk menanggulangi terkait dengan pelanggaran hak dan juga kewajiban. Di situ ada kata moral. Moral itu apa sih? Ada yang tahu moral? Ya, perilaku kurang tepat. Ayo. Kurang lengkap. Moral, ya. Moral itu sesuatu yang baik dan juga buruk, ya. Moral bangsa, ya, sesuatu yang baik dan juga buruk, gitu. Moral bangsa kita itu gimana, baik atau buruk, ya. Standar moral kita itu seperti apa? Nah, itu juga bisa menjadi untuk menanggulangi akan adanya pelanggaran hak dan juga kewajiban, ya. Yang pertama meningkatkan kesadaran hukum, ya, meningkatkan kesadaran hukum dan juga moral bangsa. Terus yang kedua menegakkan, ya, menegakkan hukum yang adil. Ya. Hukum itu punyanya siapa? Semua. Ya, hukum itu bukan punya yang dia berkuasa, bukan punya yang dia yang berharta, ya. Bukan hukum dia yang punya si A, si B, bukan. Tapi hukum itu punya kita semua. Semua sama di mata hukum. Ya, jadi cara yang kedua itu harus ditegakkan hukum, ya, agar hak kita, kewajiban itu bisa berjalan. Nah, itu cara yang kedua. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga mengutamakan musyawarah dan toleransi. Cara yang ketiga apa? Mengutamakan musyawarah dan toleransi. Mengutamakan musyawarah, ya. Musyawarah itu adalah keputusan bersama. Nah, contoh dalam satu kelas ini, siapa ketuanya? Mbak Syafa, ya, Mbak Syafa. Dalam pengambilan keputusan itu Mbak Syafa nggak boleh langsung menyimpulkan sendiri, ya, harus dimusyawarahkan, kesepakatan, ya. Ini ada hal ini, gimana APE, itu musyawarah. Nggak boleh suatu pemimpin langsung diambil tindakan sendiri, ya, musyawarah. Terus toleransi. Nah, ya, kita harus menghargai satu sama lain, ya. Kalau kita nggak bisa seperti itu, maka ada hak yang kita langgar, ya. Itu namanya intoleransi. Ketika kita tidak berbuat toleransi, maka ada hak yang diambil, ya. Hak kita tidak terpenuhi, gitu. Dan yang keempat, ya, yang terakhir itu ada
melaksanakan pendidikan karakter, melaksanakan pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Karakter. Nah, karakter. Yang terakhir yaitu melaksanakan pendidikan karakter dan warganegaraan. Nah, kalau yang teman-teman lakukan itu ya terkait dengan pendidikan karakter, sampean sudah di sekolah ke, sampean diajari tentang akhlak, tentang perilaku yang baik dan yang buruk, ya. Bagaimana cara kita berperilaku yang baik, ya. Bagaimana kita mengatasi itu, bagaimana caranya, ya. Itu pendidikan karakter harus dijalankan. Kalau karakter kita baik, ya, maka tidak ada pelanggaran hak, tidak ada pelanggaran kewajiban, ya. Dan juga kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu bagaimana kita berinteraksi, bermasyarakat yang baik, ya. Bagaimana kita bermasyarakat di lingkungan kita, di lingkungan luas utamanya, seperti itu, kewarganegaraan. Nah, gitu. Jadi ada 4. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang terakhir? Oke, baik. Jadi itu 4 hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan juga kewajiban. Baik. Sampai sini ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak ada. Ya. Baik, gitu. Nah, karena ini sudah paham teman-teman terkait dengan pelanggaran hak dan juga kewajiban, ini ada tugas, ya, tugas kelompok. Tugas kelompok nanti bisa dikerjakan di rumah, ya, bisa dikerjakan di rumah. Teman-teman semuanya, karena kita sudah mempelajari terkait dengan pelanggaran hak dan juga kewajiban, tadi ada apa saja pengertian kemarin, ya, kemarin pengertiannya, terus contohnya, terus apa lagi penyebabnya, dan ini yang terakhir penanggulangannya, ya. Terus untuk tugas kelompok, ya, ini kelompok di rumah, tugas kelompok di rumah nanti, ya, masing-masing kelompok, ya, harus memberikan contoh pelanggaran hak dan juga kewajiban beserta penanggulangannya, ya, yang ada di sekitar teman-teman semuanya, ya. Pelanggarannya, misal pelanggaran hak terkait dengan ini, kita tidak bisa itu menghargai pendapat orang lain. Nah, contohnya, bagaimana penanggulangannya? Nah, itu bisa. Terus ada anak yang melanggar peraturan sekolah. Ya, terus itu penanggulangannya seperti apa? Gitu ya. Terkait dengan tugasnya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Abigail, apa? Kelompoknya gimana, Kak? Oh iya, betul. Kelompoknya. Jadi nanti bisa berhitung 1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan 5. Nanti kalau sudah 5 kembali di angka 1. Ya, gitu ya. Yuk kita berhitung dimulai dari yang sebelah mriki. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 2, 1. Ya. Terus 3. Yang mbaknya 1, 4 ya berarti. Baik, nanti yang kelompok nomor 1 berkumpul dengan kelompok nomor 1. Kelompok nomor 2 berkumpul dengan nomor 2 dan sampai dengan kelompok 5. Seperti itu ya. Tadi untuk pembagian kelompoknya, Mbak Abigail ya.
Gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Sudah ya, cukup ya. Ya. Baik, itu tadi pertemuan kita pada siang hari ini teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, dan kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Gitu ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.